Saya agak-agak hakul yakin lah ya, atau ya yakin lah, tapi tidak agak hakul yakin. Sebetulnya kalau Rois alinya Jatman atau ahli torikoh ya, para mursyid itu mungkin tidak akan mempersoalkan ketika ada Jatma Aswaja, ada Jatmi, ada apalah misalnya. Karena toriko itu bukan kompetisi, bukan ormas gede-gedean pengikut kayaknya ya. Saya yakin seperti itu. Kita berhusnudzon mereka yang ada di puncak-puncak toriko itu, ya, wabil khusus mursyidnya, ya, dan juga kebetulan secara organisasi itu di tertingginya, di top one-nya. Itu kayaknya masih agak-agak pertanyaan besar bagi kita kalau risih dengan hal-hal kompetitif di lini organisasi gitu. Kayaknya enggak gitu ya. Kayaknya buruk sekali prasangka kita kalau begitu. Jadi misalnya ada kejadian seperti ini, tanggal 18 Mei, berarti besok akan ada zikir kebangsaan. Sekaligus di situ ada semacam peresmian Jatma Aswaja punya Habib Lutfi. Di situ kan ada tulisan di bawah itu. Yang akan hadir ya, setidaknya secara pamflet, nggak tanggung-tanggung Pak Presiden ya, Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo menggandeng atau akan hadir bersama Menteri Agama. Ya karena ini lininya di keagamaan ya. Jadi yang akan panas dengan hal ini, saya tidak yakin Rois Ali Jatmanya, tidak mungkin. Yang panas itu ya tukang kompor-kompornya aja gitu. Yang suka ngadu-ngadu gitu, itu mungkin yang panas, yang nggak terima itu. Gimana itu Pak Prabowo itu? Kok bisa bermesraan, kok bisa mau meresmikan Jatma? Jatma kan kudeta itu. Jatma itu kan mau merongrong PBNU, mau merongrong Jatman itu. Narasi-narasi begitu saya tidak dengar dari orang Jatman. Saya dengar dari ya wallahu a'lam. Ya mungkin kelompoknya Kiai Imaduddin aja dan Kiai Imadnya mungkin. Sementara ya ini kenyataannya begitu Pak. Pak Prabowo-nya di situ. Apa jangan-jangan ini ulah Habib Lutfi ini? Apa namanya? Menyantolkan Pak Prabowo ini. Wah, keren sekali, berani sekali ya. Sebetulnya nggak akan ada itu hoax aja itu. Ini orang-orang Jatma aja ini, masang-masang fotonya Prabowo, masang-masang fotonya Menteri Agama. Jangan-jangan begitu ya. Ya kita tunggu saja, kan hari Minggu itu ya. Yang akan kepanasan dari ini saya kira bukan ahli toriko di Jatman, apalagi ketuanya bukan. Tapi tukang kompornya yang nggak ikut toriko sebetulnya. Yang hatinya itu masih berisi tidak mau kalah. Wah kok ada lagi ormas yang lain ini, wah ini mau nyerang kita. Toriko kok jadi kayak partai gitu, banyak-banyakan orang gitu. Saya kira kalau toriko nggak gitu ya. Kalau yang biasa begitu itu warung kelontong itu. Atau perusahaan itu terganggu kalau ada perusahaan lain yang sama. Ya walaupun bisa menerima karena sesuai regulasi, tapi setidaknya kalau boleh milih ya jangan. Karena memang itu matematis Pak. Kalau masyarakatnya 100 orang, ada satu toko, berarti 100-nya belanja ke toko itu. Kalau ada 2 toko, berarti ada kemungkinan nanti ada yang berpindah. Dari 100 bisa berkurang jadi 90. Lah kalau organisasi toriko, apalagi torikonya sama lagi. Memangnya kalau Jatma itu torikonya baru-baru gitu? Enggak, ya itu juga torikonya itu. Toriko yang muktabaroh. Perumusan tentang toriko muktabaroh pun sudah selesai. Yang mana yang muktabaroh, yang mana yang bukan. Yang satunya an-nahdiyah ya ahlus sunnah wal jamaah tentu. Artinya yang muktabaroh menurut ahlus sunnah wal jamaah, cuma lebih spesifik kepada an-nahdiyah. Kalau ini karena tidak nyantol-nyantol kepada NU, maka pakai tagline yang sama prinsipnya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Gitu-gitu aja sih sebetulnya kan. Ya tapi tukang komentar itu yang suka ngadu-ngadu itu ya nggak ada habisnya, akan heboh ya. Mungkin mereka belum tahu, coba aja tahu ini akan digoreng habis-habisan saya kira ini. Wah itu gimana ceritanya Pak Prabowo itu kok ikut meresmikan pemalsuan sejarah itu, atau pemalsu sejarah itu, kuburan dipalsukan, toriko dipalsukan, waduh nasab nabi dipalsukan, waduh ini menteri agamanya pula, aduh
ngebul kepala itu ya. Tapi kalau ahli torikonya enggak lah ya. Kita hakul yakin, tidak boleh kita berburuk sangka. Masa ada ahli toriko hatinya masih bergetar dengan persoalan seperti ini. Ya, saya jadi ingat daunnya Mbah Mun. Pondok pesantren saja, kalau pondoknya, lembaganya itu duniawi itu. Makanya nggak heran ada pondok pesantren rebutan, anak pengasuh rebutan. Karena yang bersifat ukhrawi itu ya aktivitas mengajarnya itu. Yang mengajar dengan ikhlas ya. Artinya yang ukhrawi itu yang bernilai akhirat, berarti kan harus ikhlas. Kalau ngajar juga rebutan jamaah ya sudah masuk kepada amal-amalan yang nampaknya ukhrawi tapi sejatinya duniawi gitu. Rebutan pengaruh lah, pengen jadi ini, pengen jadi itu, sehingga berantem saudaraan dan sebagainya. Wah, itu orang-orang gak waras ya. Mau berdakwah kok rebutan, mau berdakwah kok banyak-banyakan jamaah. Udah kayak tukang jamu aja yang keluar-keluar terus biar orang beli jamunya. Kalau ada orang berpikir begitu, mau dia habib, mau dia kiai, kalau di kepalanya itu iri atau risih kalau jamaahnya lebih sedikit dari jamaahnya orang. Oh, saya kalau ceramah kok sedikit yang ikut ya. Kalau itu habib kok banyak, atau ini habibnya, wah ini sejak ada tesis ini jamaah saya jadi berkurang ini. Wah itu jadi banyak yang ikut itu. Itu habib-habib begitu, kiai-kiai begitu taruh ke keranjang sampah saja. Ya. Kalau ada kiai-kiai yang nggak terima, habib-habib nggak terima jamaahnya berkurang, itu mah bukan kiai, bukan habib, itu tukang jualan itu ya. Itu ya buang ke laut lah yang begitu-begitu. Apa yang bisa kita harapkan dari orang-orang yang hatinya saja busuk? Tapi kan kita tidak tahu hati orang. Ya sudah. Kalau tidak tahu jangan pernah menilai itu kepada orang lain. Ya. Tapi misalnya kamu mendengar, oh sayang ini nggak terima, jemaah saya sudah sedikit. Ya setidaknya mengukur hati dari ucapannya kan gitu. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dohir itu memang mencerminkan batin. Dan itu berlaku. Ya orang bersyahadat ya mau hatinya busuk, kalau dia bersyahadat ya muslim, mau hatinya jahat, mau hatinya nipu Allah, apa nipu kita atau munafik, hatinya masih tetap tidak beragama Islam tapi bersyahadat ya mau nggak mau dia kita hukumi Islam. Wallahu yatawalla bisarair, ya urusan Allah batinnya itu. Gitu ya. Jadi kalau kamu tahu pasti ada orang ya, yang nggak terima kalau jamaahnya berkurang, panas kalau ngelihat dakwah orang lain maju, waduh, itu cocoknya bukan jadi pendakwah, itu jadi pedagang itu. Kalau pedagang masih cocok-cocok aja lah ya. Panas dengan usaha orang lain masih pantas-pantas aja, karena yang dikejar memang itu dan hitungannya jelas gitu. Semakin banyak jemaah, semakin banyak yang beli, semakin banyak keuntungan. Sebetulnya bukan masalah nggak terima orang lain banyak, tapi karena banyaknya orang lain mengurangi pendapatan kita. Artinya seandainya banyaknya dia nggak mengganggu pendapatan kita, mungkin kita nggak akan ada masalah. Tapi kan seperti rumusan tadi, kalau marketnya jumlahnya sudah segitu, masyarakatnya segitu, jumlahnya segitu, tokonya ada lagi, bakalan sepi atau bakalan berkurang penjualannya, omsetnya. Gak terima wajar, sebetulnya bukan gak terima karena ada lagi, tapi nggak terima karena pendapatannya berkurang. Jadi perbedaan pendapatan yang menjadi konflik itu, bukan pendapat sebetulnya ya. Jadi kita tunggu-tunggu saja benar apa enggak ini ya. Saya juga tidak tahu pasti, tapi sudah beredar seperti ini. Jadi saya disclaimer ya, mungkin saja ini hoax ya, mungkin saja ini seperti asakrol lah kata Kiai Mar itu, mencantol-cantolkan gitu. Jadi ini mencantol-cantolkan presiden ya. Jatman mau mencantol-cantolkan presiden ya. Jadi seolah-olah Jatma itu bukan Jatman ya. Jatma itu seolah-olah diresmikan oleh presiden gitu. Padahal enggak ya, kita tunggu saja ya. Itu kan ini hari Jumat ya, itu kan Sabtu Minggu ya tanggal 18 ya. Allahumma dina ada